Terima kasih Bang Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok mati? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu dalam rahmat dan karunia-Nya kita semua, dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pada hari nanti, hari akhir, kita mendapatkan syafaatnya yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Pak Manajer Rumah Gemilang Indonesia, Pak Ryan, yang kami hormati, para pembicara, instruktur Rumah Gemilang Indonesia, foto dan video, Pak Rahmat Mulyana, dan Pak Hari Hartawan dengan panggilan akrabnya Pak Awang, serta Mas Uki Anggoro yang semoga instruktur selalu dalam keadaan sehat walafiat walaupun sekarang posisinya sedang di rumah, tidak mengajar lagi di kantor, khususnya di Rumah Gemilang. Teman-teman semua yang insya Allah dirahmati Allah, kita pada siang hari ini alhamdulillah dapat bertemu di acara online learning Indonesia dengan tema bisnis foto dan videografi di tengah wabah pandemi. Yang semoga insya Allah tema pada siang hari ini dapat membawa keberkahan bagi kita semua. Kita sama-sama dapat memetik buah hikmah yang akan disampaikan oleh insya Allah expert di bidangnya. Dan sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, marilah sama-sama kita membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita harapkan di siang hari ini dapat membawa keberkahan untuk kita semua. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidillahil lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, saya Muhammad yang Muhammad sebagai MC, dan acara selanjutnya panjang ke depan, misal 1,5 jam akan dipimpin oleh Mas Uki Anggoro sebagai moderator. Kemudian kita simak sama-sama, semoga apa yang disampaikan nanti dapat jelas dengan sama dipimpin oleh moderator kita, Mas Uki. Pada Mas Uki selaku moderator, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Baik, terima kasih Mas Muam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman yang sudah gabung di channel Zoom ini. Kita kali ini membahas masalah sesi bisnis foto dan video. Kali ini udah ada dua narasumber yang expert di bidangnya, yaitu Bapak Rahmat Mulyana. Beliau adalah owner Propik, ya kan? Singkatannya kalau nggak salah Professional Picture, yang bergerak di bidang bisnis multimedia. Dan juga Bapak Heri Hartawan, atau kita kenal dengan Babe Awang. Beliau adalah owner dari Awang Studio. Oke, mungkin untuk membuka sesi ini mungkin kita pengen tahu nih, untuk Bapak
Rahmat Mulyana, bagaimana Bapak mengawali bisnis multimedia ini dari awal sampai sekarang ini hingga mampu bahkan di tengah pandemi ini Propik ini masih eksis. Ya. Ada nggak cerita-cerita yang mungkin nanti bisa kita ambil sebagai motivasi buat kami-kami pemula tentunya. Silahkan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman semua, Mas Uki, Pak Ryan, kemudian Muhammad, kemudian dan teman-teman serta peserta dalam Zoom ini. Pada kali ini beberapa pertanyaan dari Mas Uki terkait dengan pandemik COVID-19 itu sangat memang saya saat ini sudah bergabung di beberapa asosiasi rental seluruh Indonesia. Itu terdapat sekitar 230 member asosiasi rental di seluruh Indonesia. Kemudian asosiasi I.O. seluruh Indonesia dan asosiasi vendor event di seluruh Indonesia. Dengan adanya COVID seperti ini, banyak sekali keluhan-keluhan yang mereka rasakan. Antara lain, anjloknya dalam hal income mereka, kemudian banyaknya sekali akhirnya mereka banyak menganggur, manpower banyak menganggur, dan sebagainya. Semua ini ya tetap saya juga sudah merasakan juga betapa sepinya job, tapi dalam hal ini kita saya selaku Propik dalam hal ini manajemenkan bahwa kita tetap mengatur pada porsinya ketika menghadapi porsi pandemik ini. Kita membuat strategi-strategi di mana agar sampai malam dia tetap aja piket ya. Kita bisa bagaimana caranya berjualan. Tetapi berjualan kita juga harus tetap memikirkan tidak lagi masalah ego pribadi yang mengemban tugas bahwa gue harus capai target dan sebagai target. Itu tidak. Yang saya lakukan saat ini itu tidak seperti itu. Saat ini Propik masih Propik dan tukang streaming, yaitu tukang streaming sekarang sudah mulai launching di awal bulan puasa. Alhamdulillah tukang streaming sudah mendapat beberapa proyek Propik dan tukang streaming yang sekarang lagi memegang tugas di BNPB selama 1 bulan. Kemudian BNPB sendiri yaitu proses pelaporan COVID-19 yaitu milik BNPB yang kita upload, kita stream ke 16 channel stream milik pemerintah. Kemudian kita juga siar lagi di Masjid Istiqlal, yaitu ceramah untuk menjelang harusnya menjelang sholat Ramadan, tarawih, tapi ini sekarang sudah dialihkan ke ceramah saja, kemudian online di RRI. Situasi yang saat ini adalah prinsip dasar sebetulnya saya bermula kepada rasa syukur dulu. Rasa syukur yang tidak pernah saya lupakan atas Allah yang sudah berikan kepercayaan, keleluasaan buat saya untuk bisa menjalankan beberapa program dan niatan. Akibat syukur ini yang memang hal ini saya juga menemukan hal yang sangat boleh dibilang sangat yang di luar dugaan, yaitu saya digantikan sama Allah, dikasih rezeki yang durasinya sama, di mana saat itu saya sebelum terjadinya COVID yang sudah COVID, tetapi belum terjadinya lockdown dan sebagainya PSBB, saya sudah melakukan niat untuk bekerja sama dan membantu untuk membesarkan Masjid Istiqlal. Alhamdulillah dari Masjid Istiqlal ini saya diamanahkan untuk mengelola akunnya Masjid Istiqlal dan itu bersifat CSR. Dari CSR itu alhamdulillah Allah gantikan dalam bentuk yaitu BNPB yang melibatkan dan merekrut teman-teman cukup banyak, yaitu alumni RGI juga di situ di dalamnya. Saya senang bisa
interaksi langsung dengan pemerintah terhadap COVID-19. Dan juga saya senang beberapa teman-teman bisa bergabung ikut menyampaikan COVID-19 ini kepada masyarakat. Kenapa saya bisa berkembang dan sekarang bisa terjalan? Prinsip dasar saya satu, yaitu saya selalu merancangkan strategi saya bukan untuk sekedar mencari uang atau bisnis semata. Tetapi yang saya lakukan adalah saya memberikan peluang-peluang kepada teman-teman dan berbagi terhadap strategi-strategi yang agar teman-teman bisa nikmatin. Baik itu pekerjaan, baik itu secara finansial. Itu prinsip pertama saya. Karena memang saya punya prinsip di mana saya harus bisa selalu menciptakan lapangan pekerjaan buat teman-teman dengan kondisi apapun. Dan saya mencoba untuk mengajak teman-teman dengan memberikan keterbukaan di sana. Keterbukaan yang saya buat adalah ketika saya bicara nilai ini profit, saya akan informasikan bahwa ini mempunyai nilai profit. Ketika ini nilainya kurang profit, saya akan informasikan ke teman-teman bahwa ini kurang profit. Dan semua yang memutuskan apakah proyek ini diambil atau tidak, itu adalah kembali lagi ke teman-teman. Itu prinsip saya seperti itu. Karena dari situ saya beranggapan bahwa ketika itu mereka menjalani dengan hati yang senang, keterbukaan, insya Allah itu akan menjadi semangat khusus bagi para teman-teman yang mengikuti program yang saya sedang jalankan. Dan alhamdulillah juga sampai dengan saat ini Propik sudah mundur diri, bukan mundur karena apa, memang karena ketidaksanggupan. Ada 6 proyek yang saya cancel, saya tolak dengan alasan secara teknis adalah manpower, kemudian dan alat. Itu yang memang sekarang ini alhamdulillah Propik grafiknya di COVID ini malah melejit tinggi dari sebelumnya. Dan secara finansial pun harusnya bagus. Tetapi saya juga nggak mau merubah tatanan dan konsekuensi kontrak yang sudah saya jalankan. Berapa kontrak yang sudah saya jalankan tetap harus berjalan, dan saya harus melupakan juga iming-imingan uang semata dengan proyek yang baru. Tidak seperti itu. Karena yang saya buat adalah komitmen bagi pelanggan-pelanggan yang sudah mengenal Propik. Dan juga saya berpegang prinsip kadang saya lebih baik menahan proyek ini daripada saya melakukan menerima proyek dengan hasil kegagalan. Ini yang saya sangat berhati-hati dalam hal memilih pekerjaan dan menjalaninya. Mungkin itu Mas Uki sebagai informasi yang berdasarkan pengalaman yang bisa saya share gitu. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Sekarang buat pertanyaan buat Pak Awang nih, gimana Pak menyikapi wabah COVID ini yang cukup lumayan membuat lesu pelaku bisnis multimedia ini, dan apa punya tips-tips nggak untuk bertahan di tengah wabah pandemi ini? Silakan Pak Awang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau ditanya bagaimana menyikapi kondisi yang ada saat ini adalah 1.200.000 sabar, asal doa terus. Jadi ini pandemi semua lini bisnis hampir sama, hampir mirip ketika tahun 98 dulu bisnis moneter dengan dolar sekian 15.000 bahkan sampai 20.000. Pemerintah tidak punya cadangan dolar,
masyarakat Indonesia tidak lagi krisis tahun 2010 atau 2011 saya kurang itu. Cuman itu tidak terlalu berimbas karena itu krisisnya ada di dunia perbankan. Saya kurang tahu pasti. Cuman pada saat itu saya tidak berimbas ke saya, cuman memang bisnisnya itu yang lagi lesu pada saat itu. Ya, jadi kalau saya boleh cerita sedikit adalah saya mengalami transisi perpindahan dari manual ke digital, perpindahan teknologi. Ya, jadi perpindahan analog, kamera analog ke digital, dan otomatis itu merubah keinginan pasar, dan itu harus kita bisa cermati sebenarnya. Ya. Keinginan pasar itu maunya seperti apa? Jadi saya mengalami bukan krisis moneter, tapi transisi perpindahannya itu. Jadi bisnis juga pada saat itu saya hancur, ya, karena orang sudah tidak lagi ke studio foto untuk berfoto karena kameranya handphone sudah dibekali dengan kamera. Terus kemudian cuci cetak foto juga tidak harus ke tempat cuci cetak foto atau laboratorium fotografi, bisa di mall-mall, bisa di booth-booth yang ada cetakan fotonya seperti itu. Nah, itu adalah perubahan yang di luar kalkulasi saya, itu pengalamannya. Di luar kalkulasi saya itu pada saat itu. Jadi bisnis studio fotografi mengalami penurunan. Banyak sekali studio foto di Jakarta yang hancur. Malibu, kalau teman-teman tahu semua, ada Malibu Studio, itu luar biasa. Gerainya ada di mana-mana, itu hancur semuanya. Ada foto butik, ada foto macam-macam, itu banyak yang hancur. Tidak cuma foto studio, tapi laboratorium cuci cetaknya juga hancur. Karena orang-orang juga tidak ada yang mencetak. Sekarang aja orang cetak foto udah jarang yang cetak foto 4R. Ya kan, paling banyak orang cetak foto 10R dan itu buat di album, tapi tidak untuk seperti dulu cetak 4R, 5R gitu. Udah jarang, ada tapi jarang. Jadi kalau ditanya tips dan kiat, ya sabar karena wabah ini menjatuhkan semuanya. Kalau ditanya bagaimana bisnis fotografi dan videografi, hancur bos, hancur. Rahmat orang salah satu beruntung, tapi kan ini minoritas, single aja gitu kan. Tidak banyak orang-orang seperti Rahmat, tidak banyak organisasi-organisasi atau institusi seperti Propik yang bisa survive, ya kan? Barangkali orang-orang seperti Propik atau seperti Rahmat hanya sekian persen, kecil. Yang lainnya semua tidur, tiarap, jadi ojol. Giliran jadi ojol, ojolnya nggak boleh narik, ya kan? Jadi ya sabar, banyak doa. Paling kiatnya seperti itu. Sesuai dengan apa yang didesain di posternya pertemuan kita hari ini ya. Gambar tangan sama kamera. Itu ada multi tafsir tuh. Antara ngelempar kamera, ya, hopeless gitu kan, kameranya dibuang gitu kan, atau mengharap job dari kamera. Nggak ada. Sepi, bos. Ya. Yang ada sekarang ini lo harus bisa multitasking. Buat teman-teman di sini saya lihat ada alumni fotografi ya. Lo harus bisa multitasking. Nggak cuma bisa motret. Lo harus bisa video. Paling nggak lo sedikit banyak lo harus bisa editing. Ya kan? Secara pribadi gue alhamdulillah bisa survive tahun ini karena ada kontrak juga dari kementerian. Jadi cuman biar bagaimanapun itu adalah satu kelebihan yang gue berikan kepada mereka. Lu bisa apa, Wang? Gue bisa ini, Pak. Bikinin konsep sosial media selama 1 minggu. Itu terjadwal. Hari Senin
hari Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, sampai Minggu itu terjadwal. Kita mau keluarin apa, mau keluarin temanya apa. Itu di media sosialnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, alhamdulillah bisa survive. Cuman kan orang-orang kayak gue dan orang kayak Rahmat nggak banyak. 99% pandemi COVID ini tidur, tiarap bisnisnya. Yang paling hidup, yang sampai sekarang saya perhatikan, beberapa teman-teman masih ada yang melakukannya, dan saya bilang sama alumni RGI ketika mereka di hari-hari pertama belajar, yang bisa dilakukan itu adalah foto video wedding. Karena dalam kondisi apapun, situasi apapun, orang pasti kawin. Banyak yang melakukan akad nikah ketika pandemi COVID. Banyak yang melakukan akad nikah ketika mereka terkena musibah banjir. Ya, jadi wedding fotografi kalau menurut saya nggak mati itu, bisnis nggak mati. Ya, ada aja. Cuman memang jangan bicara masalah harga, karena harga itu pasti akan sangat bersaing. Ya, bermain di Jakarta, bermain di Bogor, bermain di Tangerang, itu perbedaan harganya juga berbeda gitu. Jadi ya tipsnya dari saya, kalau untuk menyikapi pandemi COVID, bersabar, ya, tawakal, banyak doa lah ya. Terus kemudian apa yang bisa dilakukan silakan lakukan, tapi hati-hati karena ada protokol COVID, dan itu virus corona ini juga jangan diremehkan, walaupun sepertinya tidak berbahaya tapi mematikan. Ya. Jadi apa yang bisa lo lakukan ya lo lakukan untuk bisa survival di pandemi COVID ini. Tadi pagi dapat surat edaran juga dari kementerian kalau tanggal 29 Mei ini sudah masuk kerja. 29 Mei ini hari Jumat, ya kemungkinan tanggal 1 Juni. Mudah-mudahan ini benar dan tidak mundur lagi ya. Karena bete bos 3 bulan di rumah ini. Ya. Yang saya lakukan work from home ini karena saya di kementerian based on output, jadi setiap hari yang dilakukan terkadang ya meeting Zoom seperti ini, terus kemudian konsep-konsep sama strategi kampanye tetap harus selalu dilakukan. Itu aja sih dari saya untuk pembukaan. Terima kasih. Dikembalikan ke moderator. Oke, tadi Pak Awang menyebut bahwa wedding ini adalah potensi yang lumayan besar ya, baik sebelum pandemi maupun nanti sesudah pandemi ya. Semoga pandemi ini akan segera berakhir sehingga kita semua bisa dapat kembali beraktivitas dan berikhtiar. Oke Pak, pertanyaan kedua untuk Pak Awang juga. Di sini kan banyak teman-teman pemula nih. Untuk mengawali bisnis ini, katakanlah untuk yang gampang-gampang dulu mengambil project wedding itu, apa yang mesti kita siapkan sebagai pemula? Tips-tips, tolong kasih tips-tipsnya. Kalau buat anak-anak fotografi, dari awal mereka hari-hari awal masuk di RG itu kan selalu saya sampaikan, dari sekarang udah di sounding ke teman-teman, ke saudara, kalau mau menikah itu nanti fotonya sama gua kayak gitu. Jadi udah selalu sounding, karena marketing yang paling baik, yang marketing paling bagus itu adalah marketing mouth to mouth ya kan. Sekarang udah nggak ada lagi brosur, udah nggak ada lagi leaflet. Sekarang semuanya sosial media. Yang kedua, bicara masalah sosial media, isilah sosial media kita itu dengan hal-hal yang sifatnya positif atau
tentang dunia pekerjaan kita. Kamera, tentang seputar kamera, ya itu adalah brand awareness ke teman-teman kita yang ada di sosial media, teman-teman kita di Facebook, teman-teman kita di sosial di Instagram. Kalau kita posting itu terus-menerus ya, masalah fotografi, masalah foto wedding atau apapun itu akan menjadi top of mind. Ya, menjadi top of mind-nya teman-teman kita yang ada di sosial media. Top of mind itu pikiran teratas kita gitu loh. Jadi ketika menyebut nama Rahmat, yang ada di kepala kita adalah rental kamera, videographer, itu top of mind. Jadi selalu sounding seperti itu. Memang imbasnya itu seperti minum jamu, efeknya nggak bisa sekarang, tapi nanti 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan. Ya, Rahmat bisa punya asosiasi, bisa punya klien yang banyak, kan nggak setahun 2 tahun, ya nggak bos? Ya kan, itu long term, itu lama. Bisa 5 tahun, 10 tahun dia membina kliennya, membina klien yang lama, membina klien yang baru. Saya rasa itu sih, Ki. Oke, Pak Rahmat mungkin ada mau sedikit tambahan dari Pak Rahmat tentang gimana mengawali bisnis ini untuk pemula dan mungkin tambahannya gimana cara ngebangun komunikasinya atau ngebangun gimana sih biar kita itu punya banyak relasi atau punya banyak komunitas atau mungkin punya banyak network gitulah. Silakan Pak Rahmat. Oke. Kalau menurut saya sih apa yang udah dari sama Pak Awang sendiri sudah benar metode-metodenya. Paling tidak dari awal juga memang saya sudah memberikan wejangan kepada anak-anak sebetulnya hal yang termudah yang paling kita ingat dalam hal media sosialisasi, media promosi itu adalah semua berada dalam kostum kita yang ada di diri kita. Yang pertama itu dalam diri kita artinya kita mempunyai sikap. Ketika kita mempunyai sikap yang salah, maka orang secara dengan sendirinya akan menilai kita adalah orang yang tidak benar atau salah. Yang kedua, yang paling gampang lagi secara teknologi adalah handphone. Kalau kita lihat, handphone sekarang sudah mungkin zaman dulu orang nge-save handphone, nge-save di handphone. Setelah ganti handset, dia harus kita copy. Sekarang ini teknologi sudah canggih, bahkan nomor telepon itu bisa kita save by email. Selama kalian tetapkan identitas email kalian itu sifatnya permanen, itu insya Allah secara tidak langsung klien-klien kalian akan tetap menempel di situ. Setiap orang di dalam akun handphone, itu nama orang di enter, kemudian dia save by email, kita pindah ke perangkat apapun, dia akan insya Allah akan melekat terus nama klien tersebut. Paling gampangnya dalam media promosi adalah cobalah kalian buka phonebook kalian. Ada sekian ribu phonebook, manfaatkan phonebook tersebut. Dengan apa? Dengan mulai memberanikan diri bahwa kalian adalah expert di bidangnya. Bahwa kalian adalah seorang yang ahli dalam pengalamannya. Buang jauh-jauh dulu akan ketidakpedean kalian dalam ilmu yang sudah kalian teman-teman dapati dari baik RGI maupun teman dekat ataupun mitra-mitra kalian. Mulailah belajar dari situ. Karena apa? Tadi Pak Awang bilang bahwa ini adalah situasi yang prosesnya lama. Kalau kalian lama untuk memulainya, maka kalian akan menderita. Penderitaan kalian itu akan semakin lama lagi. Nah, sarannya memang mulailah dari sekarang. Saya selalu menanamkan ke anak teman-teman bahwa di kelas fotografi, videografi, atau ini ada di kelas yang lain juga, bahwa metode yang kalian lakukan harus dimulai dari sekarang. Dan kalian juga harus bisa menanamkan diri, membentuk segala sesuatu adalah dengan target, time schedule. Time schedule apa, target apa yang kalian target saat ini. Paling gampang seminggu ke depan. Seminggu depan simpelnya saya harus semua phonebook saya sudah saya bisa promosikan. Mungkin itu. Mungkin dalam sebulan minimal targetnya kalian adalah
orang-orang yang sudah saya SMS atau WA memberikan respon. Entah itu respon positif, entah itu respon negatif. Baik itu respon yang ngasih order maupun hanya cuma tanya-tanya. Tetap lakukan itu. Kemudian target ketiga apa? Mungkin dalam waktu 3 bulan saya sudah memberanikan diri untuk menerima job. Oke, lakukan. Dan kalian juga di bidang fotografi juga orang sudah kenal bahwa stempelnya adalah dunia fotografi dan videografi itu adalah suatu bisnis yang ladangnya cukup mahal. Kalau kalian selalu berpikir segala sesuatunya mahal, maka kalian akan berjalan di tempat. Ingat itu. Kalian akan menghadapi jalan di tempat. Nah, lalu bagaimana untuk menghilangkan itu? Banyak cara. Mungkin saya, Awang, Pak Uki, atau kalian punya teman akrab, itu bisa kalian manfaatkan. Dengan seperti apa? Mungkin profit sharing. Ketika kalian dapat job, lakukanlah profit sharing. Profit sharing seperti apa? Ketika itu kalian mendapatkan klien, rangkulah klien tersebut, kalian merasa tidak pede, lakukan jembatan bahwa kalian sebagai pemiliknya dan berperan, teman yang kalian ajak adalah sebagai tim kalian. Itu yang bisa kalian lakukan seperti itu. Agar juga terlihat bahwa kalian adalah sebagai tim yang profesional. Itu. Ketika kalian merasa ragu dalam mengoperasikan atau menjalankan produksi, maka kalian harus rangkulah beberapa orang-orang yang di bidangnya. Kalian diskusikan dengan baik dengan mereka terkait masalah income dan sebagainya. Saya rasa teman-teman alumni RGI yang sudah cukup banyak bertebaran di mana-mana akan membantu yang expert-expert seperti ini. Tinggal kalian diskusikan. Yang penting saat ini adalah target kalian bahwa saya harus menargetkan diri dalam waktu 1 tahun misalkan. Saya minimal ada 5 klien yang masuk. Itu sudah cukup bagus untuk tahap pemula. Bicara 1 tahun 5 klien. Karena ingat, di dalam bisnis fotografi dan videografi, itu adalah nilai yang paling berasa adalah referensi dari ucapan, referensi dari pengalaman dia tersebut. Ketika ini bisnis seperti ini jalan, ini adalah bisnis yang rantai-merantai, saling keterkaitan. Kalau dalam flowchart-nya adalah, itu seperti MLM. Dia turun, punya gandengan lagi. Dia turun, punya gandengan lagi. Dia turun, punya gandengan lagi. Nah, gandengan-gandengan ini akan menjadi kalian adalah akar-akar yang bibit-bibit yang siap suatu saat nanti akan tumbuh dengan buah-buah yang manis. Tetapi awas, di sini ada peran yang sangat bisa membuat orang menjadi terlena dan lupa akan dirinya dengan banyaknya punya buah yang manis, sehingga dia lupa merawat buah manis ini. Akhirnya, dia bisa menimbulkan buah manis ini menjadi buah pahit atau asam. Seperti itu. Jadi kalian harus tentukan itu. Mungkin itu, Mas Uki. Silakan. Oke, terima kasih Pak Rahmat, Pak Awang. Sekedar informasi buat teman-teman yang udah gabung di channel ini, nanti ada sesi tanya jawab buat teman-teman. Nanti teman-teman bisa chat admin atau lambaikan tangan untuk menanyakan kepada kedua narasumber. Tapi itu nanti. Oke. Atau udah ada yang mau nanya? Silahkan. Tidak ada belum? Ya. Oke. Tambahin aja. Belum. Oke. Masih bingung. Oke. Oke Pak, untuk Pak Rahmat pertanyaan lagi nih, apakah harus punya kamera untuk memulai bisnis ini Pak? Atau kalau misalnya nggak punya alat, mesti gimana kiat-kiatnya? Silakan Pak Rahmat.
Oke, mungkin Sorry. Pak Ya. Awang dijawab mungkin. Oh, udah masuk Pak Rahmat ya. Ya, ada tamu. Sorry. Iya. Ya, oke. Saya Iya, dengar. untuk memulai. Oke, Pak. Pertanyaan selanjutnya, untuk memulai bisnis ini, apakah harus punya kamera atau mungkin komputer atau alat pendukung lainnya, Pak? Kalau misalkan nggak punya itu, gimana kiat-kiatnya, tips-tipsnya biar apalagi kalau untuk mengerjakan yang project yang low cost itu kan gimana gitu. Oke, yang pertama adalah sebetulnya tadi ini memang selalu setiap kali para pertanyaan adalah ini adalah suatu hambatan yang rintangan buat para pemula. Dari awal saya sudah untuk yang siswa RGI saya selalu membukakan lahan kepada mereka bagi yang ingin berjuang dan mencoba. Saya akan persilakan untuk menggunakan alat saya. Dan bahkan juga saya sudah mengarahkan ke beberapa alat, mungkin beberapa teman-teman para alumni RGI. Tadi sempat saya singgung bahwa kita coba berkomunikasi dengan beliau, para alumni yang expert di bidangnya untuk minta tolong untuk membantu. Tinggal bagaimana kalian adalah bisa mengatur, misalnya itu menghasilkan uang. Artinya ketika bicara menghasilkan, maka jadilah suatu hasil yang bisa transparan dan amanah kepada mereka. Seperti itu. Dan sebetulnya adalah bicara teknologi ini tidak pernah habis masanya sampai kapanpun. Bahkan saya punya alat sekian banyak alat itu, saya sampai capek untuk menginvestasikan alat lagi. Karena apa? Itu nggak ada ujungnya. Kalau bicara nggak ada ujungnya, kita cuma punya dua peran. Perannya itu adalah kita mau dicolek lagi sama customer, atau kita akan ditinggalkan customer. Cuma PR-nya kita di situ. Kalau kita ingin terus dicolek sama customer, maka kita harus menyesuaikan kebutuhan alat yang diinginkan oleh customer itu apa dan bagaimana. Untuk tahap-tahap kalian sebagai pemula, saya sarankan untuk kalian untuk lupakan dulu yang namanya istilahnya penghasilan dari hasil kalian memotret. Karena PR yang terberat adalah kalian harus membuat stempel bahwa kalian adalah sosok seorang yang fotografer atau videografer yang cukup mahir di bidangnya. Ini yang harus dan kalian harus bisa berpikir bahwa setiap kali menerima job itu kalian harus mempunyai hasil stempel dengan kalimatnya adalah katanya saya puas dengan hasil kamu. Kalau itulah PR yang harus bisa kalian terapkan. Apapun medianya. Contoh, saat ini Tian berada di BNPB, bahwa di kontraknya sendiri, kontrak saya ada satu fotografer dan satu alat. Tetapi di saat-saat tertentu kita tidak menggunakan pemotretan itu dengan menggunakan handphone, menggunakan DSLR, tapi menggunakan handphone. Sekarang ini handphone setiap orang sudah dimanjakan dengan teknologi handphone yang cukup canggih di dalamnya. Dengan pixel yang cukup besar dan sebagainya. Itu bisa membantu kalian dalam hal mewujudkan. Dalam hasil karya sendiri, kita juga tidak bisa mengandalkan penuh terhadap alat tersebut atau secara gengsi. Selama itu misal hasil kalian jepretan angle kalian bisa dimaksimalkan, bisa dipertanggungjawabkan, saya rasa segmented terhadap orang yang menekan bahwa gua belum bisa percaya kalau lu belum pakai DSLR. Itu bisa kalian buang. Caranya gimana? Yaitu pendekatan dulu terhadap klien. Ketika kalian menjadi sosok atau orang yang boleh dibilang cukup bisa dipertanggungjawab hasilnya, maka insya Allah saya yakin bahwa edukasi yang kalian berikan kepada klien tentang DSLR lebih baik dibanding handphone atau angle-nya handphone bisa dipertanggungjawabkan, itu akan menjadi suatu alasan yang boleh dibilang bisa diajukan jempol. Jadi tidak ada lagi atau hambatan yang menurut saya alasan ketika kalian berada tidak memiliki kamera DSLR. Semua bisa jalan. Yang penting hasil kalian bisa dipertanggungjawabkan dan menarik. Jika kalian bisa membuktikan satu angle jepretan dengan menggunakan smartphone, itu bisa hasil dipertanggungjawabkan dan menarik, maka secara logika, orang atau klien menilai
ketika kalian dipegangi kamera DSLR, hasilnya akan lebih baik dari smartphone. Jadi di situ poin plusnya, bahwa kalian adalah punya nilai plus dibandingin dengan orang-orang yang lain. Seperti itu. Jadi kondisi apapun, janganlah jadi kalian untuk malas bergerak dengan keterbatasan alat. Komputer, kalian bermasalah gimana saya cara mengedit, itu bisa diatasi. Cobalah kalian belajar dengan misalkan berkunjung ke rumah teman. Metodenya gimana? Bagi hasil. Oke nih, gue ada editan. Lu bisa ngedit atau tidak? Oh, gue nggak bisa mengedit, bos. Kalau gitu boleh gue sewa. Hasilnya ini kita bagi 2. Nggak masalah. Yang penting kalian komitmen dengan klien menyelesaikan sekian hari, maka selesaikanlah sekian hari. Jangan ada negosiasi waktu untuk tahap pemula ini. Jangan pernah ada negosiasi waktu. Jadi lakukanlah disiplin terhadap komitmen penyelesaian waktu. Itu kunci utama. Sehingga kalian bisa mendapatkan satu stempel puas dari hasil kerja kalian. Kemudian bicara apa lagi? Kamera video mahal, lebih mahal dari kamera foto. Semua itu bisa kita pinggirin jauh-jauh. Yang penting kalian bisa memanfaatkan situasi bagaimana ngebentuk kepercayaan customer kalian bahwa kalian adalah ahli di bidangnya. Hal ini pernah saya lakukan. Bahkan saya harus berargumen acting terlebih dahulu pengalaman saya. Di mana saat itu saya belum punya alat, tetapi saya harus bisa berakting. Seakan-akan saya adalah seorang yang berpengalaman dan seakan-akan adalah saya sebagai owner atau bos dari project ini. Bagaimana? Saya merangkul teman saya. Oke bos, kita akan presentasi, gue pinjem aset lu, gue pinjem sampel lu, kita akan presentasi bareng. Lu ikut, ketika ini dapat project, kita bagi 2. Lu yang ngopret, atau gue akan mendampingi lu saat ngopret. Mungkin dengan cara seperti itu. Ketika pun nanti di lapangan, bicara ngopret, itu pun juga saya harapkan kalian juga jangan sebagai bos di situ. Kalian haruslah sekali-kali acting di depan klien bahwa kalian adalah expert di bidangnya. Jadi bisnis itu kadang seperti itu. Jadi jangan sampai polos-polos acan bahwa kalian memang benar-benar bos, broker, dan lain sebagainya. Tidak. Ketika kalian perannya stempelnya adalah kalian fotografer dan videografer, minimal kalian juga harus bisa paham itu. Jangan sampai 0 banget kalian tidak paham. Seperti itu. Jadi harus mulai bikin strategi dalam hal memarketingkan diri kalian. Ingat, jasa itu sangat berat resikonya. Ketika kalian nama bagus, insya Allah bagus terus. Tapi ketika nama kalian rusak, maka yang bagus itu akan hilang, ketutup, dan tenggelam. Ini yang harus kalian jaga sama-sama. Dan bahkan juga kalian ketika memilih tim, itu juga harus berhati-hati. Karena apa? Ketika kalian memilih tim yang salah, maka nama kalianlah yang akan rusak di situ. Carilah tim yang amanah. Carilah tim yang bisa dipertanggungjawabkan terhadap hasil dan segalanya. Kalau kalian salah, siap-siaplah bumerang pada diri kalian bahwa kalian akan menghadapi kehancuran di situ. Karena apa? Secara tidak langsung, kalian akan ditinggalkan klien yang sebetulnya itu bukan kesalahan kalian, melainkan kesalahan tim kalian. Itu yang kalian harus hati-hati dan jaga. Kalian harus bisa bedakan batasan-batasan antara kalian bos dan kalian mitranya dan kalian dengan karyawan. Itu harus ada batasannya. Sebatas mana, bagian mana, part-partnya. Itu kalian harus tentukan. Batasan wilayah kerjanya. Seperti itu. Agar kalian juga bisa memantengkan, memaintain terhadap klien kalian dengan tujuan akhirnya adalah dia tetap ketergantungan. Dan yang PR-nya adalah jadikanlah klien itu ketergantungan sama kita. Dan itu adalah ladang yang akan terus-menerus mengalir dan menjanjikan sampai kapanpun. Pak Awang yang udah bertahun-tahun di bidangnya fotografi sampai dari hitam rambutnya sekarang udah putih semua, itu tetap klien juga menilainya dia. Awang ini udah tua, tapi masih tetap
hasilnya bisa dipertanggungjawabkan di situ. Tua hanya rambutnya, tapi kemampuan senyumnya tetap masih muda dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Mungkin gitu Mas Gua Uki. sunat udah yang mangkuk. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Ini ada pertanyaan dari di chat dari Sinta Saputri. Assalamualaikum Kak, mau tanya saat pandemi seperti ini hal apa saja yang dapat kita persiapkan agar bisnis foto video kita tetap eksis? Makasih Pak. Pertanyaannya untuk kedua narasumber, dimulai dari Pak Awang dulu deh. Ya. Silakan Pak Awang. Yang pertama adalah yang tadi mau nambahin statementnya Pak Rahmat. Apa perlu kamera? Seperti yang sudah saya sampaikan, kliennya dulu punya kamera, nggak punya klien. Ya, punya kamera mahal-mahal, punya kamera bagus, tapi nggak punya klien. Kliennya dulu siapkan. Cari. Kalau udah ada, baru deh pusingin tuh masalah kamera. Nah, sekarang udah nggak usah pusing gitu kan. Banyak sekali tempat-tempat penyewaan kamera. Ya, Pak Rahmat saya rasa juga bisa bantu ya kan dengan harga yang cukup lumayan terjangkau mungkin untuk teman-teman yang baru mau mulai usahanya, disewakan kamera atau mau ke tempat-tempat lain, banyak sekali terutama di Jakarta ini tempat sewaan kamera. Jadi tidak mutlak lo harus punya kamera, tidak sama sekali ya. Terus kemudian bagaimana terkait dengan pertanyaannya Mbak Sinta Saputri, bagaimana menyikapi hal apa saja yang kita bisa persiapkan, membuat diri kamu itu menjadi top of mind di antara teman-teman kamu atau calon-calon klien kamu. Bagaimana membuat top of mind-nya? Misalnya kamu yang pertama selalu berhubungan baik dengan mereka. Keep in touch, stay in touch, say hello ke mereka, telepon, SMS, WA, just say hello aja, apa kabar, tanpa membicarakan masalah foto pun nggak masalah. Yang penting ada hubungan silaturahmi lah, supaya mereka tetap ingat di kamu gitu kan. Ya syukur-syukur dia nanya sekarang ngapain, aku masih motret atau apa gitu kan. Jadi stay in touch dengan mereka. Terus kemudian secara teknis seperti yang tadi dibilang juga, sekarang handphone sudah bagus. Ya, handphone yang kisaran 1 juta, 2 juta kamera udah cukup bagus. Untuk diaplikasikan ke Facebook ataupun Instagram ataupun media sosial yang lain dengan resolusi kamera handphone yang 1 atau 2 juta pun sekarang sudah bagus. Ya, kamera sekarang bahkan bisa syuting sampai 8K. Nah, buatlah foto-foto setiap hari. One day, one click. Apa saja kamu foto. Mau still life, mau landscape, kamu habis makan, food fotografi. Jangan lupa hashtagnya, karena hashtag itu hasil karya kamu dilihat seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia gitu kan. Jadi coba-cobalah bikin konsep one day one click. Setiap hari ada 1 klik, setiap hari ada 1 foto yang kamu tayangkan di media sosial, di FB ataupun di Instagram, supaya hasil karya kamu dan kamunya sendiri menjadi top of mind. Itu aja buat Sinta Saputri. Terima kasih. Ki. Ya, oke. Pak Rahmat, gimana tanggapannya tentang pertanyaan Lisa tadi? Oke. Masa pandemik ini memang adalah masa yang tadi sudah kita singgung, semua orang akan mengalami dan menjadi suatu sejarah kemudian waktu. Saat ini sebetulnya adalah yang saya lakukan sekarang adalah pembenahan diri saya sendiri, pembenahan dari segi manajemen, pembenahan dari segi promosi. Ini bisa kalian ikuti juga seperti itu. Metode promosi-promosi yang saat ini adalah, seperti Pak Awang tadi bilang, tetap keep in touch dengan beberapa orang, klien-klien, baik kenal atau tidak, bicara soal fotografi atau tidak, itu tetap harus kita lakukan. Kemudian, sekarang ini juga orang, Pak Awang juga bersinggung dengan
Kita sekarang bermanja-manja dengan sosmed. Ini yang perlu juga kita dalami. Bahkan saya sempat berpikir dalam manajemen saya sendiri, saya sudah mulai pada saat COVID ini saya terapkan, yaitu manajemen saya merekrut satu orang sebagai konten kreator untuk sosmed. Itu sudah masuk, yaitu alumni RGI juga. Udah saya rekrut, beliau udah bergabung di Propik dan tukang streaming. Beliau yang akan mengupload semua kegiatan sosmednya Propik. Dari hasil itu, evaluasi saya selama mungkin nih udah hari ke COVID itu udah hari ke-18, itu lumayan cukup signifikan orang memantau dan melihat, mengkepoin kita. Propik dan tukang streaming sudah lumayan orang mengkepoinnya. Bahkan saya juga sudah nge-link ke beberapa LinkedIn dan semua sosmed yang ada. Nah itu memang saat ini sosmed ini adalah suatu media yang boleh dibilang gratis dan sangat ampuh. Nah, masa pandemi ini adalah cobalah kalian untuk menggunakan. Kalian nggak bisa bergerak apapun, kemanapun. Kalian nggak bisa berkarya, tetapi karya itu bisa kalian buat dari lingkungan. Seperti Pak Wang bilang, mungkin one day upload, satu hari upload di dalam sosmed kalian, baik sosmed pribadi atau sosmed bendera kalian, itu sangat lumayan membantu. Jadi teruskan, jadikan ini pandemik ini menjadikan strategi pembenahan manajemen diri kalian yang mungkin kalian bisa, atau syukur-syukur ini bisa langsung mendapatkan dampak yang positif buat kalian, langsung dapat call, dapat order. Kalau itu tidak ada, kalian nggak usah khawatir. Anggaplah ini jadi tabungan buat kalian. Saya sekalian sedang menanam bibit yang suatu saat nanti kalian akan petik ini hasilnya di kemudian hari. Karena review dari saya memberesin akunnya Masjid Istiqlal, dari cuman subscriber cuma 200, sekarang sudah masuk sekitar hampir 700 orang. Dan dalam hitungan selama dia berada, cuman tontonan ini sekarang sudah mencapai durasi jam itu sudah mendekati sekitar, selama bulan puasa ini sudah mencapai sekitar hampir 700 jam ditonton. Artinya dengan adanya sosmed dan informasi seperti ini yang bersifat up to date, maka orang juga akan berlomba-lomba untuk mengkepoin kita. Untuk ini adalah bagian yang menarik untuk kita simak dan kita nikmatin. Baik ini mungkin saat ini kita upload mungkin kurang menyenangkan, besok menyenangkan. Nggak masalah. Setiap orang punya karakter menilai masing-masing karya kita. Itu yang penting. Dan jangan jadikan keterbatasan hasil karya kita yang dibilang jelek menjadi kalian murung di situ dan jalan di tempat. Jangan seperti itu. Lakukan terus, berkarya terus. Mungkin itu Mas Uki. Oke, terima kasih Pak Rahmat sama Pak Awang. Pertanyaan kedua ini datang dari Apit. Pertanyaan untuk semua, aplikasi untuk editing yang bagus hasilnya apa ya Pak? Tolong dijawab Pak Awang dulu. Coba Pak, menurut Bapak Awang, aplikasi apa yang bagus hasilnya buat ngedit? Oh iya, makanya ini tadi saya juga japri ke yang nanya, ini aplikasi untuk di handphone atau untuk di desktop gitu kan. Nah kalau untuk aplikasi di handphone udah banyak, handphonenya apa, platformnya iOS atau Android ya. Kalau Android dan iOS di Filmora biasanya saya pakai yang paling mudah bagi saya itu pakai Filmora Go. iMovie juga ada, cuman iMovie kalau di handphone sedikit lebih ribet. Nah, kalau di desktop ataupun di laptop di Windows ada Windows Media Player ya. Kalau saya karena pakai platformnya Mac, jadi saya pakai yang paling simple, yang biasa saya lakukan pakai iMovie gitu. Karena iMovie ini semua
semua file dilahap. Mau dari kamera manapun dia bisa baca. Cuman dia itu kan aplikasi editing sederhana ya, untuk cepet aja gitu kan. 1 jam sebelum 1 jam selesai acara langsung tayang, kalau pakai iMovie itu bisa lah. Cepet dia. Terus kemudian yang biasa dipakai sama profesional ya masih Premiere dan Final Cut Pro lah. Jadi kalau misalnya mau bertanya lebih lanjut mengenai Premiere dan Final Cut Pro ya tanyanya ke Uki, karena Uki yang editor. Itu aja, Ki. Silakan dijawab sama moderator. Ya, untuk pertanyaan aplikasi apa yang bagus, kalau menurut saya ya tergantung kondisi. Pada dasarnya semua aplikasi itu bagus ya. Mereka menciptakan satu aplikasi itu tentunya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tergantung kebutuhan kita dan kekuatan komputer kita juga. Misalkan kita hanya punya alat yang speknya rendah, ya tentu saja kita nggak bisa pakai aplikasi atau software yang berat. Kita harus menyesuaikan dengan alat kita juga, gitu kan. Tapi bukan berarti terus aplikasi yang ringan-ringan itu jelek, enggak. Tergantung kebutuhan dan sekali lagi tergantung kitanya juga. Sebetulnya kan aplikasi itu kan hanya alat bantu saja, tapi kreativitas kan dari kita, ada di kita sendiri, ya kan. Mau pakai aplikasi sebagus apapun, kalau kemampuan kita itu biasa-biasa aja ya nggak akan video yang akan dihasilkan itu juga nggak seistimewa aplikasinya. Itu sih kalau menurut saya. Jadi aplikasi apapun itu pada dasarnya bagus semua, tergantung kebutuhan kita dan kemampuan alat kita juga. Kalau untuk wedding, kemampuan alat kita cuman kita punya laptop, ya udah pakai yang ringan-ringan. Bisa mungkin pakai Corel yang lebih ringan, atau yang lebih ringan lagi apa ya? Ya banyaklah aplikasi-aplikasi yang medium low, ya kan. Itu sih kalau menurut saya. Pak Rahmat ada mau tambahan dari pertanyaan Abi tadi tentang aplikasi apa yang menurut Pak Rahmat bagus? Kalau aplikasi sendiri sebetulnya sih ya tadi Pak Wang bilang ini mau kemana sebetulnya, mau diterapkan atau digunakan di mana. Ketika bicara smartphone, tadi Pak Wang sudah sebutkan beberapa aplikasi. Ketika bicara desktop, memang untuk kategorinya yaitu Premiere sama FCP ini memang dua-duanya unggul. Dua-duanya banyak digunakan, baik itu stasiun TV, PH, atau apapun. Ini banyak digunakan. Tapi kadang pengaplikasian ini yang memang kadang kan butuh spek-spek khusus dengan penggunaan. Ketika kalian didapati oleh user keinginan mengedit dalam bentuk 4K atau 8K, itu memang jadi kendala. Maka harus menyesuaikan alat lagi. Seperti itu. Tapi kalian jangan berpikir ke arah situ dulu. Nggak apa-apa itu dengan sendirinya kalian nanti pasti saya yakin kalian akan memiliki alat tersebut. Yang pertama adalah kalian lakukan adalah kalian menangani yang ada di sekitar kalian dulu, gitu. Saya sedikit ngasih informasi mengenai hambatan yang di dalam diri kalian, bahwa bagaimana saya bisa memiliki perangkat komputer dengan standar yang editing yang cukup wah. Sebetulnya ada formula yang saya udah menerapkan ke Rudy, beberapa aplikasi perangkat komputer yang murah dan jos, kualitasnya Masuki juga udah pakai PC yang boleh dibilang generik, tetapi kualitas bisa dipertanggungjawabkan, performance bisa dipertanggungjawabkan, RGB pun juga sangat pakai. Nah itu kalian cobalah ketika kalian punya anggaran atau budget, mulai merakit ketika kalian punya anggaran yang cukup minim tapi mau langsung punya, itu kalian cobalah buka di aplikasi online seperti Tokopedia atau Bukalapak dan sebagainya. Itu carilah yang second CPU atau CPU komputer yang build up. Nah, yang build up itu apa? Yang penting kuncinya apa? I7 kemudian bisa perform, bisa
memori bisa upgrade setinggi mungkin, upgrade memori minimal 24 GB, kemudian VGA bisa eksternal. Nah, PC-PC yang boleh dibilang itu cukup murah. PC-PC berkas server, barang lelangan. Nah, di situ hasil performanya, satu, dia kualitas power listriknya kecil. Kemudian performanya bisa dipertanggungjawabkan. Seperti Masuki punya perangkat PC yang boleh dibilang tipis, desktop mini. Tapi performanya juga, Masuki nanti bisa komentar performa terhadap komputer tersebut udah bisa dilakukan sampai sejauh mana. Dan ini artinya memang komputer kalian jangan lagi ada alasan untuk kalian tidak mampu untuk memilikinya. Itu strategi pertama. Strategi kedua, ketika kalian mau konsentrasi di bidang editing, maka tahapan income kalian jika itu terbatas adalah tahapan beli adalah mungkin bisa beli motherboard dulu, menyicil, kemudian lanjut ke prosesor, kemudian lanjut ke memori, kemudian lanjut ke hard disk, kemudian ke VGA, baru seperti itu. Dibikin target. Tapi ketika kalian capai seperti itu, coba mengumpulkan uang, hal seperti itu, kumpulkanlah uang dengan konsentrasi, dengan target misalkan 3 bulan, kalian harus bisa memiliki komputer. Karena komputer server yang second itu kalian sudah harga mungkin 3,5 juta, 3,7, sudah hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Tinggal bertahap kalian, gue kurang puas nih, rendernya kok kenapa tempat gue lama ya? Oke, itu masih bisa harapan. Masih bisa punya harapan untuk ngerender lebih cepat. Bagaimana? Kalian lakukan upgrade secara bertahap. Nah, itu bisa kalian lakukan hal itu. Tapi yang penting kalian punya dulu. Ketika kalian di masa saat pemula, mungkin pekerjaan belum terlalu padat. Artinya, kalian makin banyak masih punya stok waktu yang cukup banyak di sini. Jadi kalian bisa terapkan dengan cara, render nggak perlu buru-buru. Dengan spek yang ada, render segini aja, dalam waktu biasa renderin butuh 2 jam, ya sudah, nikmatin 2 jam itu. Yang penting hasil akhirnya adalah kalian bisa mendapatkan hasil dan uang di suatu saat nanti, sehingga kalian bisa upgrade kembali. Nah, Masuki bisa mengasihkan informasi, kemampuan peralatan, simple dan minim, tapi performanya sudah bisa dipertanggungjawabkan. Silakan Masuki. Baik, untuk spesifikasi komputer yang lumayan, dalam arti kalau kita mau memulai bisnis rumahan, misalkan untuk mengerjakan wedding atau liputan-liputan yang sifatnya itu ringan, kita bisa menggunakan spesifikasi komputer yang ya minimal RAM-nya 4 lah, itu paling minim banget. Di bawah 4 itu udah empot-empotan. Terus prosesor ya i3 mungkin ya, i3, VGA-nya ya 512 boleh lah kalau untuk wedding-wedding yang sifatnya kelas-kelas kampung gitu kan. Itu paling minimal. Nah, nanti kalau untuk maksimalnya ya tergantung budget kita, yang kita punya budget berapa, budget yang kita punya berapa. Nah, nanti kita bisa upgrade. Itu aja sih kalau tips dari saya. Oke, ada tambahan Pak Awang? Ini saya baru lihat nih. Di sini ada CPU dengan kemampuan yaitu server Tower Xeon ya. Kalau teman-teman bisa masuk, ini harganya murah, cuma 3,7 juta. Ya. 3,7 juta ini kalian sudah bisa melakukan siap tempur ini, sudah mencari uang. Mantap. Ya. Kalian bisa lakukan proses beli dengan harga 3,7 juta, sudah bisa menghasilkan uang. Dan ini akan menjadi mesin ATM kalian. Seperti itu. Ya. Coba kalian rajin-rajin hunting seperti ini. Masuk aja yang komputer build up. Tidak peduli, yang penting i7. Dia mau seri lama, mau seri baru. Secara bertahap lah kalian harus membangun diri kalian. Seperti itu. Jangan Masuki. Oke. Terima kasih Pak Rahmat. Pak Awang ada tambahan lagi Pak? Kembali ke chatting. Ada pertanyaan dari Aulia.
usaha tetap berjalan, kompetitor masih sama. Nah, yang mau saya tanya adalah kiat-kiat agar tetap bisa bertahan di saat situasi seperti ini, apa kira-kira? Satu lagi Pak, usaha bidang ini kira-kira lebih prospek di lingkungan internal kita, misalkan bisnisnya di rumah sendiri karena tidak cukup mampu untuk sewa ruko. Gimana Pak Awang dan Pak Rahmat? Mungkin Pak Rahmat dulu. Oke. Silakan Pak Rahmat. Mensiasati tadi udah sempat disinggung di awal. Tapi saya akan membahas apakah kita perlu sewa ruko atau tidak. Ketika contoh, kalian bisa lihat Pak Awang. Pak Awang sudah punya stempel dimanapun. Apakah dia perlu toko? Tidak. Ketika bicara jasa, itu sebenarnya kita bisa lakukan di mana saja. Di rumah pun bisa. Bisa lakukan. Yang penting adalah pesannya bahwa apa yang dia inginkan kita bisa provide. Bisa penuhi. Itu yang pertama. Jangan selalu kita memikirkan usaha dulu adalah dengan harus ada plang, harus ada ruko, harus ada sewa tempat, dan sebagainya. Jangan. Coba kalian pikirkan, untuk biaya tersebut, dengan nilainya sewa ruko katakanlah 3 juta, 4 juta, 7 juta, kalian jadikan mesin ATM, kalian jadikan pacul kalian, ini sangat lebih bermanfaat dan berguna. Tinggal kalian saja menguatkan fondasi kalian dari segi jaringan kalian, klien kalian, tingkatkan. Itu saja. Itu yang akan menjadi lebih manfaat dan lebih berguna. Ketika itu sudah terjadi, ketika kalian mau expand, misalkan expandnya apa? Dari kalian layanan jasa, kemudian mau expand terhadap layanan jasa yang bersifat perlu ada fisiknya, yaitu misalnya studio mini dan sebagainya, mau nggak mau, kalian harus menyiapkan tempat yang perlu modal cukup untuk membenahi itu. Nah, sekarang lupakan. Sekarang kalian sudah bisa ditemui dengan mudah gimana studio yang murah dan sebagainya. Jadi kita ajak misalkan para calon pengantin mau foto wedding, kita ajak mereka ke studio yang udah kita tunjuk yang menjadi langganan kita. Bahkan ketika itu sudah menjadi langganan, kalian bisa produksi tanpa modal. Bagaimana? Kalian bisa nego masalah pembayaran. Bos, gue bayarnya ntar ya, setelah user bayar. Bisa terjadi seperti itu. Yang penting adalah kalian menjadi orang yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, perannya adalah segala sesuatu buat kalian mengambil sikap dan targeting itu harus menjadi sesuatu yang amanah dulu. Kalau kalian yang bisa amanah, insya Allah klien kalian, mitra kalian, supporting kalian akan menjaga kalian dan mendukung kalian, mensupport kalian untuk bisa lebih maju. Karena apa? Ini bisnis saling rantai, mata rantai, saling ketergantungan, saling keterkaitan. Ketika kamu maju, maka secara tidak langsung mitra kalian juga akan maju. Karena apa? Bisnis seperti ini tidak bisa dilakukan dengan sendiri. Bisnis ini tidak bisa dilakukan dengan egonya kita. Kalau kita ego di sini, maka perlahan-perlahan kalian akan digerogoti ego kalian dan perlahan-perlahan customer kalian akan hilang. Ingat, klien adalah yang menggaji kalian. Klien adalah yang membayar kalian. Dia punya wewenang khusus terhadap hasil itu. Hasil yang bisa ditunjukkan, hasil yang menurut kalian jelek, itu merupakan belum tentu hasil bagi pandangan klien itu adalah jelek. Jadi lakukanlah yang terbaik buat klien. Permintaan klien. Itu yang nomor satu yang penting. Seperti itu. Akan maksud. Oke, berarti intinya mulai aja dulu gitu ya Pak ya? Betul. Semua harus mulai dan berani. Oke, teman-teman ya. Bismillah untuk memulai sesuatu. Ya memang butuh proses juga. Kuncinya sabar gitu tadi kata Pak Awang di awal tadi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya datang dari Ahmad Muzaki. Di masa pandemi ini khususnya editor untuk mendapatkan klien apa yang harus dilakukan tahap-tahapannya. Pertanyaan ini sebetulnya udah dijawab sama Pak Awang sama Pak Rahmat tadi di awal ya. Kuncinya adalah sabar dan tetap menjaga klien-klien kita itu
dengan cara berkomunikasi. Itu intinya itu ya. Jadi kita skip ya, Pak ya. Tambahan Ki, kalau Oh ya, tambahan. Oke. kalau bicara Silahkan Pak Awang. kalau bicara masalah editor, Iya. editing, ya, Iya. sabarnya harus plus, ya. Jadi harus bisa tidur berdiri. Ya, kalau dapetin klien-klien yang ajaib, ya, klien-klien ajaib. Kalau Uki udah pengalaman lah, ya kan, klien-klien ajaib saya gitu kan. Itu harus luar biasa sabar. Nanti kamu akan tahu sendiri klien ajaib itu seperti apa. Gitu. Itu aja, Ki. Pak Rahmat ada tambahan, Pak Rahmat? Cukup, Mas Uki. Cukup, oke. Nge-freeze ya? Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Asro. Buat Pak Awang, mau tanya nih untuk Bapak Awang, untuk mengemas suatu video menarik di daerah-daerah atau perkampungan itu, bagusnya gimana ya Pak? Apalagi di saat pandemi. Tips editing YouTube yang menarik itu gimana sih Pak? Oke, Pak Awang silakan dijawab. Ya. Setiap daerah itu punya ciri khas yang berbeda. Kebutuhannya berbeda, keinginannya berbeda. Jadi kita nggak bakalan tahu keinginan yang sekarang seperti apa. Ya, misalnya begini, hal yang paling gampang. Lihat kontennya Ricis sama si Atta Halilintar. Kalau untuk saya itu konten sampah banget, nggak ada isinya, nggak informatif, nggak membangun, nggak macem-macem. Tapi kalau buat anak-anak masuk, kontennya masuk, pasarnya dia ke situ memang. Secara kebetulan mungkin ya di awal dia bikin konten yang ternyata diterima. Ya, akhirnya subscribernya nambah, terus bertambah, yang nonton juga banyak. Cuman kan kita nggak tahu dia maunya seperti apa. Jadi kalau menurut gua sih, lu berkarya aja deh. Lu berkarya aja, nanti biar masyarakat, biar halayak yang nerima. Lu diterimanya yang mana? Ungu, ya lu pasti tahu band Ungu. Band Ungu itu album ketiga itu baru dia terkenal. Album ke-1, album kedua, nggak ada yang denger. Ya, Busuk. Gue tahu karirnya mereka. Itu di album ketiga kalau nggak salah, dia baru melejit. Lagunya si Mbah Suk ya, itu udah bertahun-tahun sebelumnya itu nggak terkenal, baru belakangan dia terkenal, prosesnya lama. Nah itu dia. Jadi hidup ini ada 50% keberuntungan sebenarnya. Ya, kembali ke pertanyaan. Jadi selera kebutuhan masyarakat itu seleranya kita nggak tahu. Jadi kalau menurut saya ya berkarya aja dulu gitu kan. Untuk sekarang konten yang receh itu justru diterima. Editing yang seperti apa, packaging yang seperti apa, yang receh yang diterima. Ya kan, Uki ngalamin dengan edit ada satu siapa Ricis kalau nggak salah ya Ki ya. Dibuat editingnya seperti apa, malahan yang lebih bagus, malahan ditolak, malahan editing yang sederhana yang ya begitu aja gitu kan, cuman tempel suara hahi di roll gitu doang, nggak pakai transisi macem-macem, maunya seperti itu gitu kan. Nah, jadi untuk sekarang yang receh-receh itu yang diterima gitu kan, nggak tahu kalau di Medan deh maunya seperti apa gitu kan. Jadi berkarya aja lah, buat aja.
Nanti biar masyarakat yang menilai lo bagus apa enggak. Dan harus siap berubah. Harus siap berubah, itu aja. Kalau gue telat, gue pribadi telat. Bahkan agak males untuk berubah. Gue lah, mau terima gue ya udah. Kalau enggak ya gue cari yang lain. Sebenarnya nggak bisa begitu. Lo harus berubah. Lo harus siap berubah. Lo harus siap menerima perubahan. Ya, Nokia dulu handphone 1 juta umat. Sekarang punya makmum juga kagak. Nokia tuh. Tahu Nokia kan? Itu aja Ki, paling thank you. Terima kasih Pak Awang. Terima kasih Pak Awang. Karena waktu kita sangat terbatas dan kita ada di ujung akhir sesi. Jadi pertanyaan sudah kita tutup. Silakan Pak Awang dan Pak Rahmat memberikan closing statement atau ya closing statement dari apa tadi yang disampaikan tadi. Mulai dari Pak Rahmat dulu. Oke. Closing statement kali ini sebenarnya saya simple. Lakukanlah sekarang juga usai ini untuk mempromosikan bahwa kemampuan apa yang kalian punya sudah harus dilakukan. Yang kedua, janganlah jadi ada alasan lagi dalam pikiran kalian bahwa alat menjadi suatu hambatan. Tadi sudah kita singgung bahwa alat semua bisa kita singkirkan. Yang penting kita bagaimana mengasih edukasi kepada klien bahwa kalian adalah sosok orang yang bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Kemudian, bicara soal kamera. Kamera sudah secanggih apapun, kalau kalian lemah dalam pengambilan gambar, lemah dalam angle dan sebagainya, maka gambar kalian tidak bisa gambar yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan jadi alasan lagi bahwa kalian mahal dengan biaya video. Itu bisa kita singkirkan. Jangan jadi alasan lagi komputer editing itu saya tidak mampu untuk beli. Tadi sudah saya kasih informasi bahwa di online shop, Bukalapak dan sebagainya. Tadi ada saya lihat spesifikasi komputer kayak Mas Uki, yaitu kalau nggak salah i5 HP 8300. Itu harganya sekitar 2.200.000. 2.200.000 ketika kalian miliki, kemudian kalian tambahin monitor yang harganya 500.000, kalian belikan keyboard dan mouse yang harga 150.000, total kurang dari 3 juta rupiah, maka komputer kalian sudah bisa kalian ajak kerja untuk macul. Bisa. Cari rezeki. Wedding bisa. Wedding bisa. Terkaitan tadi Asro, apa yang Pak Awang bilang, memang betul, tergantung kita berada di mana. Contoh gampangnya, pengasinan. Pengasinan sendiri adalah kalau kita kasih editan yang durasinya singkat, seperti orang-orang gedung, orang-orang kota, kita dikomplain keras. Iya. Di pengasinan, dia lebih happy editan yang ada durasinya makin panjang, terus makin bagus, makin tersohor kalian. Itu. Dan durasi gambar stok yang berantakan, yang di dapurnya berantakan, di dapurnya ada kandang ayam, di dapurnya ada jemuran, lagi masak-masakan, itu dia paling happy. Cara ngedit seperti itu. Nah, jadi penempatan posisi kita, hasil karya kita mau dibawa kemana, itu nggak ada batasannya. Tergantung target sasaran panahan kita kemana, ke siapa. Tetapi kita jangan terlena kalau itu. Kalau kita terlena hal itu, maka kita akan disingkirkan oleh situasi. Kita harus pandai-pandai menjaga dan membawa situasi kita ke arah mana, kita main di mana. Jangan sampai kita salah kasih. Orang kota, kalian kasih suguhan orang pengasinan. Jangan sampai begitu juga sebaliknya. Jadi kita harus pandai baca situasi hal ini. Ya, dalam bisnis jasa, kita harus pandai-pandai ada strategi. Kalau kita lemah dalam strategi, kita akan habis digerogoti dengan masa dan waktu. Akhirnya apa? Kerja bakti, kerja rodi, aset yang sudah kita kumpulkan lama-lama menjamur, tidak terpakai. Itu. Oke Pak, terima kasih. Jadi pada intinya ada klaster-klaster tertentu dengan penanganan-penanganan tertentu gitu ya Pak. Dan jangan takut dulu, mulai aja dulu gitu Pak ya.
Betul, betul. Oke, Pak Awang, closing statement Pak Awang. Ya, kalau dari saya adalah sesuai dengan apa tema yang kita mau angkat hari ini adalah bagaimana bisnis fotografi. Closing statement saya adalah yang pertama ya sabar, ya sabar dan tawakal pastinya. Badai berlalu dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Indonesia juga segera terlepas dari pandemi COVID-19 ini gitu. Jadi semuanya bisa beraktivitas seperti sedia kala, semuanya bisa berjalan dengan seperti biasa, event-event banyak lagi, job-job kita banyak lagi gitu kan. Ya. Terus kemudian selain sabar juga konsisten. Ya, jangan sampai lo sekarang dagang somai, lo besok dagang bakso. Jadi konsisten. Ya, memang konsisten kadang sakit gitu. Tapi ya itu dia kuncinya kesabaran. Ya, jangan pernah seperti yang tadi disampaikan disinggung sama Pak Rahmat, jangan terpaku sama alat. Ya, jangan terpaku sama alat. Nggak punya alat pun kamu masih bisa berkarya. Gimana caranya? Pasti bisa. Pakai ilmu kepepet. Kenapa? Orang yang kepepet apapun bisa dikerjakan. Ya. Saya menanamkan ke teman-teman yang di RGI juga itu. Kalau lu kepepet, apapun akan bisa. Ya, jangan terpaku sama alat. Pakai alat apa yang ada. Ya, ya, lakukan saja ya, kalaupun ada job ya, kalau bisa sedikit kamu nabung ya, karena yang saya perhatikan terutama di pandemi COVID, orang-orang yang bertahan, orang-orang yang punya tabungan ya, yang nggak punya tabungan ini agak collapse memang gitu kan. Jadi ini internet gue agak unstable ya. Saya rasa itu saja ya. Foto videografi ini masih, kalau menurut saya masih promising bisnis lah ya. Kita masih bisa hidup lewat kamera, itu aja sih. Oke. Ya, oke, terima kasih kepada Pak Awang dan Pak Rahmat atas waktu dan ilmu dan sharing-sharingnya pada hari ini. Karena waktu kita sudah sangat cukup lama dan memang udah habis, maka saya serahkan kembali kepada Mas Muam sebagai MC. Silakan Mas Muam. Terima kasih. Terima kasih Mas Uki sebagai moderator yang alhamdulillah telah membawa materi pada siang hari ini dengan begitu ramai, hikmat, dan insya Allah banyak keluar motivasi ilmu yang disampaikan oleh Pak Rahmat dan Pak Awang. Sampailah tiba kita pada penghujung acara. Marilah sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya MC apabila terdapat kata yang tidak berkenan, maaf. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang telah menyaksikan. Ayo kami tutup dengan salam. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Mas operator. Mas Rudi. Kita foto dulu sebentar ya. Bagi teman-teman yang juga kamera depannya. Oke, lambaikan tangan, silakan. Nah, yang lain nih masih ada banyak yang belum nih. Kak Sinta nggak diaktifkan Kak Sinta? Oke, saya ambil gambarnya ya. Saya tunggu dulu. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya. Mari Pak Rahmat, terima kasih. Pak Rahmat, Pak Awan. Thank you semuanya. Terima kasih Mas Uki. Terima kasih.